Halo Dextreni, sebelum mulai video kali ini, jangan lupa untuk klik subscribe dulu ya. Nyalakan notification agar selalu dapat info terbaru seputar perpajakan dari kami. Selamat menyaksikan. Halo, di video kali ini kita akan membahas mengenai PMK 28 tahun 2020, yaitu tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi coronavirus disease 2019. Ada dua fasilitas perpajakan yang diberikan pada PMK kali ini, yaitu fasilitas perpajakan pajak pertambahan nilai dan fasilitas pajak penghasilan. Untuk fasilitas pajak penghasilan dibagi menjadi 3, fasilitas PPh 21, fasilitas PPh 22, dan fasilitas PPh 23. Untuk fasilitas PPN, diberikan insentif PPN kepada badan atau instansi pemerintah, rumah sakit atau pihak lain atas impor atau perolehan barang kena pajak, perolehan jasa kena pajak, dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dari masa pajak April hingga September 2020. Barang kena pajak yang dimaksud meliputi obat-obatan, vaksin, peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, peralatan pelindung diri, peralatan untuk perawatan pasien, atau peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19. Sedangkan jasa kena pajak yang dimaksud meliputi jasa konstruksi, jasa konsultasi, teknik dan manajemen, jasa persewaan, dan atau jasa pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19. PPN yang terutang atas impor BKP oleh pihak tertentu tidak dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PPN yang terutang atas penyerahan BKP atau JKP oleh PKP kepada pihak tertentu ditanggung pemerintah. PPN yang terutang atas pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean oleh pihak tertentu ditanggung oleh pemerintah. PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP yang PPN-nya ditanggung pemerintah wajib membuat faktur pajak yang memuat keterangan PPN ditanggung pemerintah PMK nomor 28 tahun 2020 serta membuat surat setoran pajak atau kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan PPN ditanggung pemerintah PMK nomor 28 tahun 2020. PKP harus membuat laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah sesuai dengan format yang ada pada lampiran PMK nomor 28 tahun 2020. Selain itu, pihak tertentu yang melakukan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean yang PPN-nya ditanggung pemerintah wajib membuat surat setoran pajak atau kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan PPN ditanggung pemerintah PMK nomor 28 tahun 2020 dan harus membuat laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah sesuai dengan format di lampiran PMK 28 tahun 2020. Laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah dan surat setoran pajak atau cetakan kode billing disampaikan paling lambat tanggal 20 Juli 2020 untuk periode masa pajak April hingga Juni 2020, tanggal 20 Oktober untuk periode masa pajak Juli sampai September 2020. Selanjutnya kita akan membahas fasilitas PPh 22. Badan atau instansi pemerintah, rumah sakit, atau pihak lain yang melakukan impor dan atau pembelian barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 diberikan pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22, impor, dan atau PPh pasal 22 dalam masa pajak April sampai September 2020. Pihak ketiga yang melakukan penjualan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 kepada pihak tertentu diberikan pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 dalam masa pajak April hingga September 2020. Barang-barang yang dimaksud meliputi obat-obatan, vaksin, peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, peralatan pelindung diri, peralatan untuk perawatan pasien, peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19. Harap diperhatikan, pembebasan dari pemungutan PPh 22 impor dilakukan tanpa surat keterangan bebas pemungutan PPh pasal 22 impor.
Sedangkan pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 diberikan melalui surat keterangan bebas pemungutan PPh pasal 22. Surat keterangan bebas pemungutan PPh pasal 22 ini dapat diperoleh dengan cara mengajukan permohonan sesuai dengan format yang ada pada lampiran PMK. Apabila ada penolakan atas permohonan tersebut, Kepala KPP akan menerbitkan surat penolakan. Apabila tidak diterbitkan surat penolakan dalam 5 hari, maka permohonan tersebut diterima. Pihak yang memperoleh pembebasan pemungutan PPh 22 wajib menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh 22 impor atau laporan realisasi pembebasan PPh 22 seperti pada format di lampiran PMK ini. Laporan realisasi pembebasan pemungutan PPh 22 impor atau laporan realisasi pembebasan pemungutan PPh 22 disampaikan paling lambat tanggal 20 Juli 2020 untuk masa pajak April hingga Juni 2020 dan tanggal 20 Oktober 2020 untuk masa pajak Juli hingga September 2020. Selanjutnya, fasilitas PPh 21. Wajib pajak orang pribadi yang menerima dan memperoleh imbalan dari badan atau instansi pemerintah, rumah sakit, atau pihak lain atas jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 ini diberikan pembebasan dari pemotongan PPh pasal 21 dalam masa pajak April hingga September 2020. Pembebasan dari pemotongan PPh pasal 21 diberikan tanpa melalui surat keterangan bebas pemotongan PPh pasal 21. Yang terakhir, fasilitas PPh 23. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh imbalan dari badan atau instansi pemerintah, rumah sakit, atau pihak lain yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 ini diberikan pembebasan dari pemotongan PPh pasal 23. Pembebasan dari pemotongan PPh pasal 23 ini dilakukan dengan cara mengajukan surat keterangan bebas pemotongan PPh pasal 23 sesuai dengan format yang ada pada lampiran PMK ini. Apabila ada penolakan terhadap surat permohonan tersebut, maka akan diterbitkan surat penolakan dari pihak KPP. Wajib pajak yang telah memperoleh pembebasan dari pemotongan PPh pasal 23 harus membuat laporan realisasi pembebasan dari pemotongan PPh pasal 23 sesuai dengan format yang ada pada lampiran PMK. Paling lambat, tanggal 20 Juli 2020 untuk periode masa pajak April hingga Juni 2020, tanggal 20 Oktober 2020 untuk periode masa pajak Juli hingga September 2020. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa klik like jika suka dengan video ini, komen dan share ke teman-teman kalian juga ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.